Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Amin. Salam sahabat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan oleh channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang ustadz. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman? Mari kita lihat supaya teman-teman mendapatkan informasi dan tidak mudah dibodohi oleh orang-orang seperti ini yang gampang sekali memainkan kata-kata narasi yang dapat menipu banyak orang. Ini dia teman-teman videonya. Apa? Oh, Syekh Ahmed Ali Jabir ya. Ini jangan-jangan ini hoax ya. Ternyata bukan, ini adiknya, saudara. Ini adiknya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subhanallah. Piala Dunia tahun ini masuk sejarah. Sangat luar biasa. Ternyata persiapan negara Qatar bukan hanya untuk sepak bola, bukan hanya untuk Piala Dunia, tetapi mensyiarkan Islam. Kesempatan ini Piala Dunia mensyiarkan Islam. Di mana-mana ada spanduk, ada tulisan mengenai akhlakul Islam, adabul Islam, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kemarin ada berita sebelum mulai Piala Dunia yang masuk Islam 585 orang. Belum mulai Piala Dunia. Ketika kemarin mulai Piala Dunia atau tadi, sudah yang masuk Islam lebih dari 1000 orang. Allahu Akbar. Dan apalagi mereka bagi-bagi kartu. Di situ ada link. Dan ada di hotel-hotel itu ada stiker. Di situ ada kod. Ada kod. Siapa yang berkenan ingin masuk mengetahui mengenai Islam, adabul Islam, Islam yang benar, bukan Islam yang melalui TV dan lainnya, menggambarkan bahwa Islam itu bahaya, teroris dan lainnya. Islam yang benar, rahmatan lil alamin. Yang masuk link itu melalui kode itu lebih dari 50.000 orang. Allahu Akbar. Semoga ya Rabb semua masuk Islam. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Terima kasih Qatar. Allahu Akbar. Terima kasih Prince Hamad. Allahu Terima Akbar. kasih bangsa Qatar yang membuat kami bangga. Amin. Allahu Akbar. Allahu Semoga Allah Akbar. menurunkan rahmat, hidayah Amin. untuk semua di negara Qatar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Saudaraku yang dirahmati oleh dituliskan dengan judul Hamdalah, bukti Islam indah 558 orang mualaf dalam gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar. Bukti Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, selama sepekan terdata 558 orang jadi mualaf. Waduh, banyak juga 558 orang ya. Hal ini dikonfirmasi oleh jurnalis dan salah satu tokoh dakwah terkait 558 orang jadi mualaf efek Piala Dunia 2022 di Qatar. Wow. Bagaimana ya mereka bisa mengetahui kalau ada 558 orang yang mualaf? Apakah mereka hitung satu persatu? Atau mereka lakukan survei atau bagaimana? Saya kurang tahu juga ya teman-teman. Oke lah, kita lanjutkan lagi beritanya. Hal ini menunjukkan bahwa Qatar, selain jadi tuan rumah Piala Dunia 2022, berhasil menarik 558 orang jadi mualaf ke Islam. Waduh, luar biasa sekali. Seperti yang dilansir Twitter @bdlaikom, Minggu 20 November 2022, dua orang pendakwa berusaha menyebut kalimat syahadat ke-558 menuju jadi mualaf. Ya Allah, segala puji bagimu hingga engkau puas dengan tetesan hujan yang pertama. Gelombang pertama ini masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Tulis akun Twitter @bdlaikom ya. Mungkin selama pergelaran Piala Dunia 2022 yang sudah berhasil dibuka, kedepannya jumlah mualaf di Qatar akan bertambah. Wow, akan bertambah teman-teman. Ya, jadi belum dibuka aja katanya sudah 558 orang yang mualaf, apalagi selama pagelaran ya. Wah, bisa-bisa mencapai ribuan nih teman-teman yang akan menjadi mualaf. Tapi tunggu dulu teman-teman. Kalau kita lihat ya, gambar di berita ini ya,
Di sini ada segerombolan orang sedang berdiri dan di bagian bawahnya ada tulisan, pendakwah ucapkan syahadat mengiringi 558 orang mualaf sepekan sebelum Piala Dunia 2022 dimulai. Foto gorajuara.com, dok Twitter @batley.com ya. Oke, jadi teman-teman, ternyata ada beberapa akun Twitter yang menjadi sumber dari penulisan berita ini, dan salah satunya itu adalah akun Twitter @batley.com ya. Akhirnya karena penasaran, saya coba cari tahu dengan mengunjungi langsung akun Twitternya, dan ternyata memang benar teman-teman, ada video yang diunggah akun Twitter atas nama @batley.com ini, ya, dan langsung aja ya kita lihat videonya, kita saksikan. Oke, kita أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله الله أكبر. Aku ay sumasaksi naniniwala na wala nang ibang Diyos maliban kay Allah ang tagapaglikha. At ako'y sumasaksi naniniwala na si Muhammad alipin at sugo ni Allah. At ako'y naniniwala, sumasaksi na si Jesus ay alipin, sugo, propeta ni Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah is great. Ang Allah dakila. So, welcome niyo sila mga brother. Congratulations. Welcome. Hindi kayo magsisisi niya bro sa binigan niyo. Yan ang pagpasok natin sa Pareso brother. Welcome. Brother, hindi kayo magsisisi niyan. Sa binanggit niyan. Okay. Para sa inyong kaligtasan niya, karoon na pagpupok. Okay, welcome niyo sila bro. Welcome. Okay. Okay. Setelah melihat video ini, saya mulai timbul rasa curiga teman-teman. Masa sih hanya dalam sepekan sebelum Piala Dunia di Qatar ada 558 orang yang akhirnya masuk Islam? Bener gak sih ini beritanya? Atau jangan-jangan cuma framingan para kadrun-kadrun mabuk agama yang mencari kesempatan untuk membranding nama Islam di tengah perhelatan Piala Dunia di Qatar? Karena kan kita tahu sendiri ya, Qatar itu kan negara Islam ya. Akhirnya karena saya penasaran, saya curiga, jiwa detektif saya ya, jiwa investigasi saya pun bangkit untuk berusaha mencari tahu kebenaran dari informasi ini teman-teman. Dan ternyata kecurigaan saya benar teman-teman. Kalau berita ada 558 orang masuk Islam di Qatar itu ternyata hoax dan cuma bagian dari framingnya kadrun-kadrun mabuk agama. Kenapa saya katakan berita ini adalah hoax? Karena video yang sama ya saya juga temukan ada di YouTube teman-teman. Dan video itu ternyata sudah ada ya, sudah diupload itu dari 4 tahun yang lalu. Jadi kita lihat ya akun YouTube-nya. Jadi ini video aslinya teman-teman berasal dari akun YouTube @m ya, dengan judul yang berbeda lagi nih. Judulnya berbeda lagi teman-teman. Yaitu judulnya 60 Philippines Convert in Islam in Qatar. Tadi kalau di dalam video yang di Twitter dengan informasi yang diberikan di portal media ini dikatakan 558 orang ya yang masuk Islam di Qatar. Tapi di sini ini beda lagi. Ini 60 Philippines Convert in Islam in Qatar. Dan kalau kita melihat tanggal rilisnya ya, tanggal rilis dari video ini, ternyata video ini sudah diupload 4 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama ternyata video ini ada ya. Dan ini bukan peristiwa yang terjadi di pagelaran Piala Dunia Qatar. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan keadaan yang sekarang yang terjadi di Qatar, teman-teman. Waduh, kok bisa ya ada media ya yang sempat-sempatnya bikin hoax di tengah perhelatan Piala Dunia Qatar dengan cara murahan seperti itu. Apakah ini bagian dari takiyah? Ya, saya nggak tahu teman-teman ya. Padahal ya, yang namanya sepak bola harusnya dijauhkanlah dari isu-isu agama. Ya, isu agama, isu politik, isu ras, ya. Kan biasanya isu-isu tersebut kan dilarang ada di dalam perhelatan sepak bola. Kenapa ya? Agar orang-orang bisa menikmati fokus terhadap keindahan sepak bolanya gitu loh. Yang terjadi di Qatar ya saat ini. Jadi mereka bisa menikmati dengan nyaman dan tidak terbawa isu-isu yang menjurus ke agama, apalagi ternyata isu itu ternyata hoax, teman-teman. Ya, saya kadang heran dengan kadun-kadun mabuk agama ini ya. Kok nggak ada malu-malunya sih membranding agamanya dengan isu-isu murahan bin hoax seperti itu ya. Yang ada orang lain bukannya malah bikin bangga ya terhadap Islam ya. Yang ada malah orang lain justru muak ya melihat Islam harus di-branding, harus disebarkan dengan cara-cara hoax seperti itu. Aduh, ini nggak lucu sih menurut saya ya. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran ya.
buat portal-portal media lain, sebaiknya kalau mau cari makan, janganlah jual-jual agama, jual berita hoax ya. Dan ini sebenarnya juga menjadi concern juga sih, perhatian bagi pemerintah kita ya. Khususnya juga bagi Kominfo, karena memang banyak sekali berita-berita hoax ya yang dikeluarkan oleh portal-portal media dengan sembarangan, dengan sembrono, tanpa ada penertiban ya. Harusnya orang-orang seperti ini dipidana aja sih, ditindak aja, karena terbukti sudah melakukan berita hoax ya teman-teman. Ya, tapi itulah yang terjadi ya teman-teman. Ya, saya hanya bisa memaparkan bahwa ternyata memang benar berita ini adalah hoax. Jadi pesan dari saya, semoga kita semakin kritis, semoga kita semakin bijak di dalam memilah sebuah berita, jangan gampang percaya begitu saja. Apalagi saya lihat informasi ini, berita ini juga sudah masuk di ranah TikTok, dan banyak sekali orang-orang muslim, orang-orang Islam yang mengatakan subhanallah, Allahu Akbar, takbir dan sebagainya ya, karena mereka menganggap bahwa ini merupakan salah satu bagian dari kehebatan Islam dan sebagainya. Ya, nggak perlu gitu juga lah. Sebelum kita komentar, sebelum kita memberikan penilaian, ada baiknya dicek dan recheck dulu, bener nggak beritanya. Ya, jangan sampai kita malah tergoreng dengan isu-isu agama seperti ini yang justru ternyata adalah hoax. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Semoga kita semakin hati-hati untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, share, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.